Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,77% ke angka 6.760. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham BBNI yang hari ini juga terkena dividend trap. Dan di video ini saya cuma menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya melesat 600% lebih dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama kasih analisa hari ini adalah saham Indi. Indi hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 2.250. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Indi saat ini mendekati resisten di EMA 50 di sekitar harga 2.300. Dan cara tren, walaupun beberapa hari terakhir ini Indi bergerak naik, trennya sebenarnya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi memang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah menyentuh atau mendekati support psikologis di harga 2000. Dan setelah mendekati harga 2000, Indi mulai sideways dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini telah naik dan berpotongan. Kenaikan tinggi hari ini karena kalau pemerintah bahwa laba bersih Indi melejit 600% lebih di tahun 2022. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun hari ini naik 8% lebih, terlihat memang masih ada akumulasi tapi akumulasinya tidak terlalu besar. Dan asing jika kita perhatikan 2 hari terakhir mulai masuk kembali mengakumulasi saham Indi setelah sebelumnya masih terus distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Indi masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes resisten di EMA 50 atau di sekitar harga 2.300. Tapi potensi untuk break garis EMA 50 sepertinya masih kecil karena Indi belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi apabila kita pantau Indi satu minggu ini mengetes harga 2.300 ternyata tidak ada akumulasi besar dan mulai terbentuk candle merah, hati-hati saya lihat Indi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 2200 atau malah lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 2000. Karena selama Indi masih gagal break garis EMA 50, secara tren Indi belum ada tanda-tanda reversal trend. Jadi trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 2000-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata satu minggu ke depan Indi masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Atau teman-teman masih mau hold selama harga 2200 tidak terlewati pun sebenarnya masih oke. Tapi ingat walaupun hari ini naik, ini belum terkonfirmasi break resisten di 2200. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham KLBF yang hari ini naik 2% lebih ke harga 2150. Bisa kita lihat di grafik, KLBF atau KLB saat ini masih bisa bertahan di atas support EMA 50. Saham KLB hari Minggu atau hari Sabtu kemarin sudah saya analisa dan pada saat live streaming juga sudah saya bahas dengan teman-teman member. Pas satu saya menjelaskan KLB layak masuk watchlist minggu ini. Untuk entry bisa tunggu di sekitar harga 2100 sampai garis EMA 50 di sekitar 2140 untuk entry-nya. Dan saat ini bisa kita lihat KLB masih bertahan dan hari ini sempat naik mendekati harga 2200. Tapi secara tren KLB saat ini masih sideways dan masih sangat layak untuk di hold karena secara tren jangka menengah KLB sebenarnya trennya masih bergerak trend. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi ini salah satu alasan kenapa KLB layak masuk watchlist minggu ini karena pada saat penutupan tanggal 24 turun 3% lebih tapi masih ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Asing satu minggu ini juga terlihat masih terus masuk akumulasi saham KLB. Jadi KLB apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 2000, saat ini KLB masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak dilewati. Apabila teman-teman memang sudah dapat di bawah harga 2000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 bisa swing trade dengan cara take profit apabila ternyata KLB masih gagal naik melewati harga 2250. Karena saat ini masih sideways apabila kita pantau KLB mencoba naik tapi mendekati atau mengetes harga 2250 masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Saya tunggu kembali di sekitar harga 2100 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham DOIT yang hari ini juga naik 1% lebih ke harga 308. Dan bisa kita perhatikan di sini, saat ini DOIT sudah kembali naik di atas garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini membuat DOIT juga naik di atas harga 300. Tapi walaupun hari ini naik 3% lebih, tapi candle menurut saya juga saat ini masih kurang oke. Dan secara tren saat ini, DOIT juga trennya masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk tren jangka menengah memang terlihat saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini, walaupun hari ini naik 1% lebih, malah terlihat ada distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk DOIT apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di harga 300 atau di garis EMA 50. Di sekitar 298 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang atau malah di atasnya. Walaupun memang DOIT saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju harga 320 dalam 1 minggu ke depan. Tapi potensi untuk break masih kecil atau potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 atau break garis EMA 150 juga menurut saya dalam 1 minggu ke depan masih sangat kecil potensinya. Jadi saya lihat masih ada potensi besar untuk kembali turun mengetes harga 300 atau garis EMA 50. Karena kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi dan candle hari ini juga menurut saya masih kurang oke. Jadi tetap harus hati-hati, masih ada potensi untuk terkena pullback untuk saham DOIT ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 300, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata 1 minggu ini DOIT gagal naik di atas harga 310. Jadi apabila ternyata minggu ini kita lihat DOIT mencoba untuk naik di atas harga 310, ternyata masih gagal naik dan dipaksa turun, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham MDKA. MDKA bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini memang mencoba juga untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi memang secara tren MDKA juga masih downtrend, bisa kita perhatikan. Setelah turun di bawah garis EMA 50 sempat rebound dari garis EMA 150, tapi ternyata masih gagal break garis EMA 50 dan terus bergerak turun. Dan 1 minggu terakhir ini sempat menyentuh zona support di 3.750 sampai 3.850, berhasil bertahan, terbentuk pola hammer, saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan kenaikan 2% lebih hari ini membuat MDKA mencoba untuk break resisten di 4.000. Karena sebelumnya ini merupakan support yang lumayan kuat untuk MDKA, saat ini berubah menjadi resisten yang lumayan kuat. Jadi apabila berhasil break, maka MDKA menurut saya ada potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 50 150 di sekitar harga 4.280 sampai 4.300. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 2% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi dan asing melakukan akumulasi. Tapi sebelumnya bisa kita lihat 1 minggu terakhir sebenarnya asing masih terus distribusi saham MDKA. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman mau pantau masih bisa, apabila mau entry tunggu konfirmasi MDKA berhasil break harga 4.000. Apabila berhasil break baru ikutan entry dengan target jangka pendek untuk swing trade itu di 4.200 sampai 4.300. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MDKA masih gagal naik di atas harga 4.200 atau 4.300. Atau teman-teman masih mau hold terus selama zona support ini tidak terlewati pun sebenarnya masih oke. Tapi hati-hati apabila ternyata support di zona 3.750 ini terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.